Oke. Nah, setelah during yang pasti dia adalah kata benda. Dari mana tahu benda? Ini ada the. Oke, ada the. Atau pakai her. Itu boleh kata benda. Itu satu. Kedua, ada ion di sini. Ion itu kata benda. Destination, presentation, itu ion adalah kata benda. Winter juga kata benda. Karena dia adalah menyatakan masa atau musim. Mbak Kusma baru on. Oke, kita lanjut. Itu agak diingat ya, nanti biar kita bedakan during kata benda. Nah, setelah for ini bisa conjunction juga. Jadi for bisa berfungsi sebagai preposisi, tapi kita yang pelajari hari ini ada preposisi. Kalau for sebagai conjunction itu artinya karena. Tapi nanti kita akan pelajari karena saya mau menekankan preposisi dulu sekarang. Nah, setelah for, oke. Nah, ini digunakan untuk suatu periode atau waktu, seberapa lama itu suatu tindakan itu dilakukan. Nah, jadi ada selama juga. Nah, tapi dia lebih jelas. Selama berapa jam? Selama 8 jam. Selama 3 menit. Kalau tadi selama masa. Nah, selama presentasi kata benda. Selama her coming. Selama kedatangannya. Oke, itu kata benda. Selama kedatangannya di Taiwan. Bla 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 bla. Oke, berarti pakai during. Tapi kalau misalnya dia waktunya tepat, 8 jam, 3 jam, gitu, atau 30 menit. Nah, itu biasanya kita akan pakai for untuk menyatakan berapa lama tindakan itu dilakukan. Oke. Nah, since, di sini juga ada since, itu artinya sejak. Kalau since agak berbeda sih dengan for dan during, jadi nggak begitu membebani mbaknya untuk mengartikan. Kalau for tadi artinya kan selama, tapi bisa juga dia artinya adalah untuk. Kadang-kadang diartikan for. I give this for you. Itu juga masuk preposisi, tapi yang saya menekankan di sini adalah selamanya. Arti selama maksudnya, bukan selamanya. Oke. Nah, di sini since juga bisa menjadi conjunction. Artinya sama dengan for karena. Tapi itu nanti kita jelaskan. Di sini since yang jadi preposisi itu artinya adalah sejak. Oke, nah setelah since itu ada waktu yang pasti. Jadi setelah since pakai waktu yang exact atau tepat. Jadi nggak bisa diubah-ubah lagi gitu. Nah, atau in the intervening period between, di antara periode waktu. Dan waktu harus disebutkan the time mentioned. Misalnya since 1990, sejak tahun 1990. Itu waktunya langsung tepat kan, 1960. Atau sejak dia berumur 16 tahun. Mbak Kusma sudah on? Selamat bergabung Mbak Kusma. Mbak Kusma bisa dengar? Kalau Mbak Kusma bisa dengar kah? Kusmanya belum on. Ini saya ulangnya, sejak dia berumur 16 tahun. Jadi itu waktunya adalah waktu yang exact. Maksudnya waktu tertentu. Ya kapan? Sejak umur 16 tahun. Ya umur 16 tahun dia sudah jadi penyanyi. Jadi waktunya memang sudah tentu. Oke. Bisa mbaknya membedakan since, for, sama during. Oke, Mbak Fitri oke. Ya. Nah, kita lihat nih. Nah, di paragraf 5 ada kata during. Paragraf 6 ada kata since, dan paragraf 12 ada kata for.
Oke, nah lihat setelah juring itu tadi saya bilang adalah kata benda. Nah, the first month of 2004. Oke, selama bulan pertama atau bisa dibilang sih diartikan selama Januari. Januari itu kata benda karena first month. Dan ini ada kata the. Berarti dia adalah kata benda. Nah, since juga bisa setelah since kata benda, tapi dia lebih kepada membedakannya dengan during ini adalah dia menyatakan suatu waktu yang tepat atau tertentu. Tapi bisa juga sih diingat kalau mbaknya lupa gitu. Jadi during sama since sama-sama setelah mereka adalah kata benda. Ingat lagi seperti itu. During dan since sama-sama kata benda. Beda di arti saja. During artinya selama, since artinya sejak. Oke. Sedangkan di paragraf 12 ini ada kata for. For pertama ini artinya apa ya? Menurut mbaknya. For di sini yang kedua artinya apa? For pertama for fever dan for keduanya for 14 days. That means for the first four, it means that artinya apa ya? For fever. Ada yang mau menjawab untuk for fever? Ya ada? Oke. Nah, kalau kita lihat for setelah for kata benda, dia berarti artinya adalah untuk. Karena tadi for kalau menyatakan selama. Oke, kita lihat ya kembali. For kalau menyatakan selama, dia adalah exact time atau menyatakan how long something goes on. Jadi kayak 8 hours atau selama 4, kayak tadi 14 hari, selama 14 hari, selama 1 bulan. Nah, itu dia pakai waktu. Kalau dia tidak pakai waktu, berarti artinya adalah untuk. Karena fever ini demam adalah kata benda. Sedangkan 14 hari itu artinya selama. Maksudnya waktu 14 hari. Jadi nggak mungkin untuk 14, bisa untuk 14 hari, tapi kalimatnya kita lihat, iya periode. Bisa untuk 14 hari, misalnya saya membeli makanan untuk 14 hari, saya belanja untuk 14 hari misalnya. Tapi kalimat di sini, yang for di sini adalah menyatakan selama. Sedangkan for di sini diartikan untuk. Ya. Nah, ini yang terakhir untuk modul 2-nya. Nah, ada beberapa dari teks yang sebenarnya dia sinonim. Kayak specimen itu sinonimnya ada sampel, viral dan itu virus, cluster adalah grup. Nah, sinonim itu bukan berarti katanya benar-benar sama ya. Jadi ada saat dimana kita harus pakai ini, ada yang tidak gitu. Jadi specimen ini lebih dipakai untuk menyatakan kesehatan ya. Kalau sampel kita kayak pengujian, beda kan ya. Sampel misalnya saya mengambil sampel untuk menguji apa gitu, menguji tekanan atau menguji apa ya, saya juga menguji kemampuan bahasa Inggris. Nah, itu pakai sampel. Kalau istilah kesehatan lebih pada spesimen. Nah, kalau viral dan virus tergantung virus yang mana kita mau pakai. Maksudnya kalau kita menyatakan kayak Ebola gitu, ada beberapa yang akan pakai virus, ada yang pakai viral. Viral biasanya itu lebih kepada penyakit dalam. Virus
penyebaran gitu, yang disebar virus. Nah, cluster dan grup. Cluster kalau dia mempunyai kesamaan, jadi sama-sama perempuan, biasanya dia cluster. Sama-sama anak bahasa Inggris, itu pakai cluster. Walaupun kita bisa juga pakai grup, cuma grup lebih meluas artinya. Oke, itu untuk yang modul 2 itu dulu. Nah, sampai di sini ada yang ingin tanya nggak untuk modul 2-nya? Atau ada yang udah baca terus ngerasa ada sesuatu yang susah? Karena sebenarnya modul 2 ya hampir sama sih dengan modul 1. Karena mengubah ke bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Oke, mbaknya juga boleh lihat ya, sambil menunggu kalau misalnya ada yang mau bertanya. Paragraf 9, itu ada the index patient was an 11-year-old girl. Nah, itu pakai kata penghubung. Berarti kita mengartikan girl dulu baru 11-year-old. Jadi, pasien, boleh lihat bahasa terjemahannya, pasien indeks. Indeks di sini sebenarnya artinya adalah penentu atau pengenal gitu ya. Pasien indeks adalah seorang anak perempuan berusia 11 tahun. Nah, jadi perempuannya dulu baru 11 tahunnya. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau buat kalimat sesuatu kata benda gitu atau keterangan, tapi dia panjang, kita pakai kata penghubung. Okay. Atau ini banyak yang pakai tanda penghubung gitu. Di paragraf 7 juga ada well documented. Dan itu berfungsi sebagai kata sifat. Oke, kalau sampai sini ada yang ingin bertanya? Oke, sambil ini deh. Sebelum kita ke modul berikutnya, coba. Ini kenapa ya pakai no, tidak not? Kenapa pakai no, tidak pakai not? Ada yang ingin jawab? Kenapa kita pakai no di situ? Enggak not. Ini ada persen juga translation. Ada yang mau jawab? Oke, saya terangkan ya. Kalau ya memudahkan penjelasan juga, saya mudah pahami. No-nya, no, jadi nggak pakai not supaya mudah. Gitu Mbak Fitri. Untuk menyatakan sesuatu tidak ada, kita bisa pakai not, tapi dia harus pakai that is not gitu. Dia kalau dia berdiri sendiri nggak boleh, dia harus pakai not, nggak boleh not. Dan biasanya setelah no itu adalah kata benda atau gerund. Gerund itu kata benda juga ya. Misalnya no sound. Oke, ada suara. Nah, setelah itu baru bisa kita jadikan subjek. Ingat, yang jadi subjek adalah kata benda. Tapi kalau bisa juga kita buat, kalau mau pakai not, kita harus pakai not sound. Jadi tidak boleh pakai not sound. Ya, gerund.
Gerund itu kayak gini, no smoking. Kata kerja yang jadi kata benda. Evidence itu kata benda. Evidence adalah bukti, artinya bukti. Atau di sini diartikan di bahasa apa sih pakai istilahnya di sini bahasa sasaran. Nah, di bahasa sasarannya dia pakai kata laporan. Kalau terjemahan apanya, evidence itu adalah bukti. Itu kata benda. Kalau gerund itu verb plus ing. Sama kayak testing tadi loh. Testing. Jadinya artinya pengujian. Dia artinya kan dari tes dulu baru tambah ini. Jadi kayak no parking. Nah, park itu kan sebenarnya kata kerja, parkir. Tapi untuk kita membuatkan ini no parking, jangan melarang. Kalau melarang. Jadi fungsinya adalah kata benda. No smoking, jangan merokok. Walaupun kita mengartikan, karena di Indonesia tidak ada gerund ya, jadi kita artikan tetap jangan merokok, jangan parkir, tetap kata kerja. Tapi sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris, jenis mereka udah beda. Smoking itu bukan lagi kata kerja. Kalau kita mau buat pakai kata kerja, harus pakai don't smoke. Gitu. Enggak, no itu harus diikuti kata benda. Kalau mau pakai kata kerja, pakai don't smoke, gitu. Kalau mau pakai no, harus kata benda atau gerund. Gerund itulah gerund kata kerja yang berubah fungsi jadi kata benda. Makanya dia pakai in. Jadi no smoking. Atau kalau misalnya don't park, jangan parkir. Don't touch, jangan sentuh. Atau kalau misalnya gerundnya berarti no touching. Salah tau. Salah ketik itu. Touching. Jadi terserah mbaknya boleh buat no parking atau don't, tapi biasanya kalau yang pakai no itu biasanya lebih kepada bahasa slogan atau bahasa tertulis. Jadi kalau misalnya memperingatkan dalam bahasa tertulis, makanya kan orang buatnya no smoking. Tapi kalau kita memerintah baru pakai don't smoke. Kita mau bilang sama orang jangan bilang no smoking, tidak baku. Itu boleh sih sebenarnya, cuma tidak baku. Iya, don't give up. Don't give up. Jadi kalau setelah don't harus pakai kata kerja. Tapi kalau mengartikan ke Indonesia itu sama. Jangan merokok atau don't smoke, jangan ngerokok juga, sama-sama diartikan karena tidak ada gerund. Sekali lagi memang bahasa Indonesia tidak ada gerund. Nah, untuk paragraf 2 adakah masalah? Mbak-mbaknya ada masalah nggak? Paragraf 2. Nah, kalau ini lagi ya Mbak ya, kalau misalnya untuk bahasa-bahasa yang memang bahasa ini ya, itu don't kalau set itu kan kata sifat. Nah, kalau kita mau bilang don't set, jangan sedih, itu don't be set. Jadi pakai kata kerja. Ingat, setelah kata don't, harus kata kerja. Jadi kalau dia kata sifat, berarti kita butuh to be. Be itu fungsinya, bukan to be aja. Be itu fungsinya sebagai kata kerja, menggantikan posisi kata kerja. Jangan sedih, pakai don't be sad, jangan don't sad. Okay. Worry, don't worry. Okay. Sama. Nah, ini kembali lagi Mbak ya. Kalau misalnya kalimat-kalimat gini, kalau memang dia bahasa ini ya, Mbaknya boleh garis miringkan. Atau kayak ini nih, ditranslate dulu, baru dibuat dalam kurungnya lagi. Itu juga boleh. Atau yang ketiga
boleh pakai tanda tanda keterangan. Tanda keterangan di bawah catatan kaki. Nah, ini juga sama, had no recognized exposure. Nah, kenapa dia pakai no? Karena di sini ada exposure-nya, kata benda. Biasanya kalau misalnya dia sudah pasti kata benda, kita bisa pakai no aja, tidak usah pakai not. Oke. Misalnya there's no person, itu juga boleh. There's not person juga boleh. Dua-duanya. Kalau misalnya ada subjeknya. Tapi kalau tidak ada subjek, no-nya yang berfungsi sebagai subjek, maka tidak boleh pakai not. Kecuali not only ya, itu beda lagi not only. Tapi kalau not saja, itu tidak boleh, harus pakai no. Oke. Ini masih gampang sih, saya tahu ada yang ini. Ini ada kata during, terus unprotected exposure. Nah, ini juga kata benda. Ini setelah during, kata benda. Berarti kita artikan adalah ini dulu, exposure dulu. Selama kontak dengan pasien yang sedang dalam kondisi kritis. Ini terlalu panjang sih sebenarnya. Kontak dengan pasien yang sedang dalam kondisi kritis tanpa menggunakan pelindung. Supaya clear sih boleh sih kalimatnya. Tapi kalau kita misalnya kalimatnya during unprotected exposure aja nggak ada setelah itu, maka kita artikan selama paparan yang tak terlindungi, karena exposure kayak paparan atau terpapar. Nah, ini juga ada yang saya ambil kalimatnya during. Oke, nah, sampai paragraf akhir ada pertanyaan ya. Kita sebenarnya sudah yang di awal juga udah bahas sih, karena saya ambil yang penting-pentingnya. Untuk preposisi tadi during, for, and since, dan yang lainnya. Adakah pertanyaan? Kalau nggak ada, biar kita lanjut ke modul 3. Oke, nah ini saya buat pengantar aja. Karena beda sekali men-translate bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu pasti lebih mudah. Karena itu budaya kita. Jadi suka-suka kita men-translate juga. Yang baca sedikit banyak pasti ngerti. Tapi kalau kita men-translate ke bahasa Inggris, itu agak susah. Karena paling enggak kita harus tahu budaya mereka men-translate gimana. Budaya mereka buat teks itu gimana. Jadi saya buat ini pengantar. Yang pertama, untuk men-translate ke bahasa Indonesia, kenali subjek dan kata kerja. Jadi kayak tadi, itu juga penting. Karena lagi bahasa Inggris sangat maksudnya sangat teratur. Kalimatnya harus punya subjek, harus ada kata kerja, harus ada atau pelengkap, atau pakai to be. Belum bahasa modul 3. Maksudnya tadi saya tinggal rawanan artikel. Belum Mbak. Masih modul 3. Oke. Nah, kalau misalnya dalam bahasa Indonesianya, Mbak, nggak ada subjek gitu. Nah, Indonesia kan sering gitu. Bukan berarti titik. Nah, dia mulainya dari kata bukan. Nah, kalau seperti itu, kita tambahkan it. Nah, misalnya penting untuk makan obat, bla 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 bla, misalnya kalimatnya. Penting ini kan kalau dibuat important aja langsung itu nggak bisa, karena important adalah kata sifat. Jadi nggak boleh ingat subjek, yang jadi subjek hanya boleh kata benda. Nggak boleh kata yang lain. Yang boleh jadi. Ya, sekarang saya lupa mulai jam 9, jadi masih 1 jam lagi ya. 1 jam lagi. Kalau bisa dicepatin boleh nih Mbak. Kenapa Mbak Fitri? Oke. Nah,
Contohnya, kalau misalnya tidak ada kata kerjanya dalam bahasa Indonesia, tambahkan it. Nah, penting untuk makan obat, tambahkan it is important. Oke. Nah, jadi paragraf 1 di modul 3, banyak boleh lihat bukan cerita baru. Oke. Di paragraf 1, itu dimulai dengan bukan cerita baru kalau ada orang tua yang menjadi bingung dan bertanya-tanya. Kalau kita artikan ke bahasa Inggris akan bingung gitu, bukan cerita baru gitu. No new story, enggak gitu. Jadi secara formalnya dia harus pakai it is nothing new. Itu benar, sudah kalimat yang translatean yang di sini benar. It is nothing new atau it is not a new, it is not a common juga boleh. Itu sama ya. Nah, itu sama. Yang pasti harus ada subjek. Nah, bandingkan dengan paragraf 2. Coba kita lihat di paragraf 2 ada kata untuk memahami duduk perkara. Terus dia kenapa pakai in order? Langsung. Itu subjek atau enggak ya? In order to understand the main issues behind this sentence. Itu bukan subjek. Itu kan ada pakai tanda koma. Ini dia. Tanda koma. Ini peka. Ya, di sini kan ada tanda koma. Oke. Nah, berarti kalimat di sini adalah kalau langsung to understand, boleh untuk mengerti. Nah, tapi kalau pakai to understand, dia pakai to be. Ya, kalau pakai in order to, kalau pakai for, itu biasanya pakai koma. Nah, tapi kalau misalnya pakai understand, langsung to understand, biasanya Mbak akan pakai misalnya to understand the main issue. Nah, tapi artikan kalau to understand dia artinya jadi bukan untuk memahami, tapi artinya adalah memahami saja. Jadi nggak pakai untuk. Memahami duduk perkara adalah penting misalnya. Important. Kalau to understand itu sudah termasuk jadi kata benda dia. Jadi kalau mbak-mbaknya mau pakai verb di depan boleh, tapi pakai to. Misalnya to come to Taiwan is to come to Taiwan is my dream. Itu sudah jadi harus pakai to be. Tapi kalau in order to, ini menyatakan anak kalimat. Nah, kalau menyatakan anak kalimat kayak if, for, itu pakai tanda koma. Jadi nggak mesti harus ada subjek sih. Dan biasanya dia berfungsi sebagai adverb atau kata keterangan. Jadi in order to understand the main issue ini termasuk dalam kata keterangan karena dia anak kalimat. Jadi nggak usah khawatir untuk mentranslate, yang pasti lihat dalam kalimat itu setelah tanda koma baru mbak-mbaknya lihat yang mana subjeknya. Yang pastinya dalam satu kalimat harus ada subjek. Kalau tidak ada sebelum koma, setelah koma.